Dan mereka harus tahu yang namanya peluang itu masih ada buat mereka. Oke bro, kembali lagi Bro. Gila cepat banget kok. Oke. Bukan lo itu kemarin pakai topi itu lagi bro? Iya dong. Itu topi kebanggaan gue. Banyak orang bilang gue ganteng di sini. Iya bener, pakai ganteng dia. Iya gitu ya. Bener. Bukannya kemarin ada komen yang lo Narji ya? Iya. Kayak Narji ya. Justru karena ada orang tahu ngomong bilang Narji ya. Berarti gue udah ada taraf-taraf artis gitu. Parah. Identitas harus dipertahankan. Betul. Namanya identitas. Betul identitas. Harus. Lanjut. Gimana Mas Jamet? Ya, Mas Jamet. Kampret. Gaya rambut berantakan ya. Iya. Rapi pada saat pakai topi. Udah gitu doang. Iya. Tapi kalau pakai topi tetap yang ini muncul di sini nih. Rambutnya tetap muncul di sini. Iya, enggak tahu gue kenapa harus ada rambut jambul di situ anjir. Namanya juga Jamet. Iya, Jamet benar, Jamet benar. Tapi gue sekarang lagi nggak mau bikin konten tentang jambul ya bro ya. Oh iya. Janganlah. Lu lagi. Gitu. Jambul mulu. Aduh, kagak bro. Kan gue bukan gue ya. Benar. Ya Gara-gara tentang mau kawin nih. Benar. Udah umur ya? Benar. Parah. Jadi gimana bro? Kita mau bahas apa nih? Gini, gue kepikiran untuk kita kan udah mau ke 2021 kan. Oke. Ya enggak? Ya, betul. Nah, ini udah hitungannya kalau bisa dihitung 1 bulan lagi lah kita udah Desember, ya enggak? Iya. Ya mungkin kalau kita lihat di masa-masa momen di awal November udah orang udah mikir kan, ih ada perubahan nggak sih ini gua, ya kan? Mikirnya perubahannya gimana? Sekarang udah kembali normal nih. Gue bilangnya adalah santai aja bro, lo mau kerja, lo mau berenang, lo mau olahraga, lo mau jalan-jalan. Sekarang buktinya kalau dilihat di pusat kota gimana? Udah rame. Rame. Car Free Day mereka gimana coba? Iya. Iya kan? Gua pulang aja rame coy. Iya. Iya. Apa kan itu? Dulu kan sepi. Enggak, dulu kan sepi. Masih zaman-zaman ya bulan-bulan Mei sampai bulan-bulan masa-masa PSBB lah ya. Iya. WFA gitu kan. Masih sepi. Sekarang udah rame coy. Iya. Tadi pagi apa lagi? Buset deh. Macet bos. Rame. Gua enggak tahu tadi lu berangkat rame. Rame. Oh. Gua juga rame, macet gua. Iya. Orang-orang kerja sekarang ini kalau sore ya, lu tambah macet sekarang. Oh, iyalah. Sama seperti kayak yang dulu ya kan? Iya, sama kayak dulu lagi. Tapi kalau gue pikir ya, kalian berpikir kalau dari sekarang ini orang udah merasa mungkin dalam artian melupakan yang namanya pandemi ya. Udah. Iya kan? Oh, udah masa bodoh banget. Iya, bodoh banget gitu loh. Iya, kalau aku bilang mereka dalam artian ngomong yang sekarang ini, gue sekarang udah nyantai bro. Nah, gue enak bro sekarang bro. Gue bisa kayak gini. Ayo yuk nongkrong yuk. Kan sekarang kalau kita lihat mal-mal udah happy aja kan dalam artian mereka bisa nongkrong kemana. Kalau mereka mau ke bar sekarang udah dibuka ya kan. Betul. Gua nggak tahu, gua nggak pernah ke bar soalnya. Oh iya belum ya. Kenapa gue tadi bilang betul ya? Berarti lo ketahuan kan bro. Iya, gua nggak pernah. Gue cuman iya doang. Ada manusia cuman ngomong iya doang kayak gue gitu contohnya. Dia cuma air putih doang. Iya tadi gue diajakin Mas Diba, "Man temenin gue." Iya aja udah. Gak tahu lo mau diajak kemana. Gak tahu boy. Iya ya udah. Ya tapi itu yang buat gue jadi kepikiran. Berarti otomatis sekarang ini kondisinya memang stabil ya kan. Orang udah gak mikir lagi susah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kalau kita mikir memang ada beberapa orang ngerasain sulit, susah dan sebagainya. Mereka yang terpuruk semakin terpuruk, ya enggak? Tapi dalam kondisi yang tertentu kita ya bisa melihat bahwa mereka itu enggak terima dalam keadaan kondisi masih belum stabil menurut gua gitu loh. Gue aja masih seperti ini gitu loh. Dan kalau lihat dari orang-orang, orang yang kelihatannya punya tabungan besar nih ya kan. Orang kaya kok masih kayak gini ya. Tapi kan berarti kan itu hanya persepsi pandangan masing-masing ya, individual ya. Mereka yang merasa belum bisa up di masa-masa sekarang, mereka masih berpikir seperti itu. Ya. Tapi kalau menurut kalian sendiri, kira-kira dengan kondisi seperti ini sebenarnya kita benar-benar stabil nggak sih? Atau memang kita masih terpuruk, tapi orang nggak nyadar gitu? Gimana? Menurut lu gimana? Gimana bro? Gua. Iyalah. Gue sudut pandangnya ke lu, ngapain ke dia? Mata langsung begini. Banget gua. Ada kesana gue ikutan ya. Gitu bro. Banget gua. Menurut gua ya, untuk sekarang sih ya banyak teman-teman juga yang kena PHK ya. Iya. Salah satu pacarnya teman kita juga baru-baru ini kena cut gitu loh.
si UP ya, yang kemarin masuk ke podcast juga kan. Hmm. Iya, pacarnya tuh kena cut. Gua nggak ngerti sih kenapanya. Tapi maksudnya di luar sana masih banyak juga orang ternyata yang kena cut juga. Ya gue juga pas UP cerita ya, dia juga mikir kan. Gue juga langsung mikir, anjir gimana ya gitu. Karena satu sisi kita sebagai karyawan juga nggak bisa main aman juga bro. Dalam maksud gue, kalau misalnya kita masih digaji sama orang, ya gitu kita harus mikirin gimana kalau misalnya besok gue dipecat gitu loh. Gak usah pikir pesangon lah. Oke lah kalau dia pecat dapat pesangon gitu katanya. Ya, menurut Depnaker itu ada pesangon. Tapi kalau kita mikirnya ada pesangon, berarti kita masih main aman bro. Tapi kalau kita coba ubah pola pikirnya, pola pandangnya, gimana gimana kalau kita tiba-tiba di-cut terus kita nggak dapat pesangon. Oke. Besok loh, itu gimana? Gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya. Jadi untuk mikir apa namanya sebelum kita ngomong yang lebih jauh, ngomongnya itu dulu aja. Karena kita sama-sama karyawan nih, ya kan? Kalau pengusaha kan mikirnya gimana cara omsetnya tetap apa namanya stabil kayak gitu ya, lancar, terus usahanya tetap expand gitu loh. Iya. Di kondisi seperti ini, pasti mereka sudah punya caranya masing-masing, gitu loh. Dan mereka karena mungkin lebih expert dibanding kita ya, mereka udahlah gitu loh. Kasih aja menurut mereka masing-masing. Tapi karena kita kebetulan bertiga karyawan, nah kita coba dulu pikir kalau misalnya kita besok di-cut gimana nih, gitu. Iya. Ada nggak sumber pemasukan yang lain gitu? Berarti hitungannya masing-masing orang itu masih berpikir was-was ya, dengan meskipun mereka tergantung bro. Tergantung gimana ya? Tergantung orangnya lah. Oke. Iya. Justru menurut gue mereka yang gak siap karena mereka belum mikir sampai sana. Menurut gue ya. Tapi kalau orang yang ya ada juga kan teman gue juga, wah bulan depan di-cut ya udah tenang aja karena dia udah siap sumber pemasukan yang tempat lain. Gitu. Jadi semua kembali lagi sama pola pikir orang-orangnya juga gitu loh. Pola pikir santai ya boleh juga, pola pikir was-was boleh juga. Jadi ya itu pilihan mereka gitu kan. Tapi kalau gua sendiri ya gua lebih baik mikirnya was-was gitu loh. Harus hati-hati juga karena kita nggak, kalau karyawan itu kan kalau di seminar gitu ya kan gue sering ikut seminar gitu ya. Ya karyawan itu punya satu kekurangan yang mereka nggak punya punya power untuk nentuin ya gue besok masih mau tetap digaji apa enggak gitu. Karena semua tergantung keputusan manajemen yang atas gitu. Even dari kinerjanya juga gitu. Tapi ya kondisi belakangan ini kan nggak semuanya tergantung kinerja karyawan juga. Mungkin karena omsetnya kurang maksimal gitu kan selama COVID, jadinya harus dirumahkan atau dipotong gajinya atau gimana gitu kan. Gitu sih kalau menurut gue sih gitu. Atau kalau menurut Moda gimana man? Gimana bro? Gue orang yang selalu tergantung dari situasinya setiap orang ya. Apalagi kembali lagi gue mengkondisikan diri gue adalah seorang karyawan dan emang gue karyawan, ya kan. Dan gue dan kita juga menjalankan suatu bisnis ini, podcast ini kita bangun ya kan, konten ini kita bangun agar orang dengar omongan kita juga ya kan. Nah di sini gue mikir bahwa esensinya corona, gue kayak inget kayak omongan kita waktu bahas tentang pernikahan. Artinya corona ini sebenarnya juga punya esensinya gitu. Esensinya apa? Lu harus gak bisa terlena sama pekerjaan lu maupun gaji lu. Lu harus berpikir kedepannya gue gimana. Apalagi posisinya gue adalah gue sendiri. Nah itu tergantung juga dari orangnya sendiri. Lu mau tetap stay santai ya terserah sih sebenarnya. Kayak kemarin gue diskusi sama orang-orang youtuber yang di Indonesia. Dia nanyain gue tentang udah jadi youtuber. Iya. Udah jadi youtuber. Udah bro. Udah. Kita anjing. Iya kita ya. Jadi YouTuber. Tapi dia nanyain. Tapi nggak ada halo guys. Kalau youtuber ada halo guys. Oh beda kita. Kita nggak halo guys. Halo bos. Oke. Biasa. Jangan terlalu inilah. Harus anti mainstream lah. Ntar gaya lu kak. Kini lu berubah sejak kapan bro? Lu udah jadi youtuber tapi udah gini, wah repot ya. Ini suka banget begini. Paling kita jewer. Balik lagi yang tadi.
kayak tadi dia tanyain gue bahwa gimana cara ngeditnya bro, gimana cara ininya. Oke sini bro, daripada gue ribet-ribet ngechat lo, sini gue telepon. Gue lagi makan tuh, gue ajak telepon. Entar bro lagi makan, abis itu gue tungguin nggak balas-balas. Itu kembali lagi dari orangnya. Oke. Kalau ya kalau dia tetap santai aja cuman begitu aja ya terserah. Gitu. Tapi esensinya harus benar-benar ya kayak posisi gue lah. Kalau gue nggak berani melakukan ini, kalau gue nggak mencoba dari video 1, 2, 3, 4 dan kita bareng-bareng terus, ya mau sampai kapan? Kalau lu merasa di dalam suatu perusahaan lu merasa bisa menjadi leader, kalau lu nggak bisa dijadikan leader di situ, kenapa lu nggak bikin suatu perusahaan sendiri untuk jadi leader? Dan akhirnya lu bisa mendapatkan income. Tapi memang kayak lu ngomong basa-basi aja, gue butuhnya uang sekarang. Ya kalau gitu sekarang lu nggak perlu mikirin idealis. Kalau lu mikirin idealis, ya kan, gue udah kerja begini, gue harus dapat kayak begini, gue cari-cari. Oke lah, kalau gitu cara satu-satunya adalah kalau lu di PHK, lu harus cari kerja lain. Yang pasti perusahaan nggak mungkin bilang-bilang lu di PHK besok langsung PHK, kan nggak mungkin. Mungkin ada juga, kita nggak tahu ya. Ada bro, ada juga. Ada. Tapi memang realitanya juga ada beberapa yang juga memberitahu jauh-jauh hari. Lu bentar lagi kebanyakan yeah. kan ngomongin. Tapi ada juga yang gue pernah soalnya, bukan gua sih, alhamdulillahnya puji Tuhannya. Adalah di perusahaan yang itu. Kasih tahu dulu. Jadi jauh-jauh hari. Enggak, dipanggil. Ya jadi intinya teman-teman sini thank you atas kontribusinya gitu. Iya. Thank you. Jadi kalau nggak salah bulan itu terakhir apa gimana gitu, gue lupa. Baik. Gitu terus. Ya intinya kok tiba-tiba ini gitu. Banyak orang nggak ready, nangis-nangisan di situ. Gitu. Nah dari situ tuh, kalau misalnya memang ada posisi kayak begitu yang mereka alamin maupun kita sendiri nanti kita alamin, lu udah nggak bisa mikirin idealis. Gue malu, gue kerjanya manajer, tiba-tiba gue dipecat. Ya udahlah, gue jual pakaian dalam wanita aja. Yang penting laku, yang penting duit putar. Wih, enak itu pakaian wanita tuh. Iya. Gue juga mikirnya, iya. Enak coy. Tapi gue nggak sampai pikir bro, siapa pilih itu bro. Sekarang kalau gue tanya, lu berapa kali lu beli celana dalam lu setahun? Oh iya. Kenapa lu wanita bro? Enggak, kan lu coba bro. Gue cuma nanya dulu nih. Itu lu jawab pertanyaan gue. Otak bisnisnya udah keluar lagi nih. Pertanyaan gue gitu. Kalau misalnya lu cowok nih kan, lu berapa kali beli celana dalam setahun? Berapa kali? Ya. Gue sampai nggak ngitung bro. Banyak. Ya bisa jadi kan. Kadang lu pas belinya yang satuan dapat banyak kan? Iya pasti dapat bro. Karena ada kan diskon, kalau enggak beli 2 dapat 1 kan gitu. Itu. Iya, tapi ya itu maksudnya laki-laki tuh malas banget bro beli pakaian dalam. Sumpah. Makanya gue bilang. Gue juga kalau nggak dibeli sama cokap gue juga kalau nggak beli. Sumpah, bener. Bener. Saking sampai malesnya gitu loh. Di dalam ini siapa yang lihat kan? Tapi kalau cewek enggak bro. Oh gitu ya. Kalau cewek di jembreng bro. Oh gitu. Iya, jualnya satuan, ada yang warna ini, warna itu. Warna itu, pola-pola segala macam. Jadi lucu ya, beli ya. Lucu beli ya. Gitu. Itu bedanya. Jadi kapan kita jual celana dalam? Malah bisnis di dalam. Ngapain kita taruh celana dalam di sini sebagai iklan? Enggak kebayang gue taruhnya di. Enggak mungkin kita gantengin di sini. Ganteng ya. Atau taruh kepala gitu kan enggak mungkin lah ini. Tapi siapa tahu kan tiba-tiba pocket bos gitu. Terus mulai ini naik ya kan ratingnya, tiba-tiba ada iklan. Iklannya celana dalam kan siapa tahu kan opening awal kan. Bener. Coba taruh tengah-tengah gitu. Sama sex toys. Kok jadi kayak gitu bro? Bahaya. Udah insaf bro. Kembali bro. Jadi kembali lagi yang tadi. Gue kenapa ngomong begini, karena gue diskusi sama teman gue yang kena dampak yang luar biasa dari ini. Dia kerjanya videographer, wedding maupun buku tahunan. PSBB mulai habis, benar-benar habis. Iya kan nggak boleh apa maksudnya nikah dalam jumlah yang besar ya? Iya. Itu juga satu. Tapi prewedding kan masih bisa kan mereka foto-foto kan? Iya, tapi kan ada berapa kompetitor, ribuan kompetitor di luar sana bro. Iya. Terus ditarik kan segala macam yang udah depek. Iya. Akhirnya dia cuma nge-fair-fairan. Tapi gue udah pakai segini, nggak apa-apa gue balikin segini. Sampai begitunya bro. Makanya dia ngomong sama gue, ya udahlah, lu nggak usah idealis. Kalau buat jual pakaian dalam wanita, jual aja udah. Oh iya, berarti buat susu anak udah selesai. Iya, berarti intinya apapun bisa dilakukan ya kan? Betul.
Iya enggak? Itu menurut gue itu gini deh. Dulu gue pernah apa ya dulu ya, waktu itu kita sempat ngadain webinar bareng-bareng tuh sama tim gue yang di Bandung ya. Iya. Sama tim Bandung. Dulu gue main namanya awareness game. Awareness game dulu. Terus? Itu gue yang buat itu. Jadi sebelum kita ngomongin dampak COVID, kita ngomong dulu awareness orang. Oke. Dulu ya. Ya ilah bos, boro-boro pakai masker, boro-boro cuci tangan ya kan? Iya. Lu aja habis dari mana-mana makan langsung pakai tangan, lu makan aja kan? Iya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya lu mau makan ngemper di pinggir jalan juga orang bodo amat. Ngemper aja. Ada banjir di berenang orang-orang. Iya. Iya kan? Oke. Ya, itu udah paling nyata tuh. Iya. Ada banjir dia berenang. Tapi muncul namanya corona kan? Udah orang mulai takut sama corona, takut bagaimana, akhirnya dia aware sama corona. Oh berarti gue harus jaga kesehatan nih. Gitu. Yang tadinya lu main banjir, yang tadinya lu makan makanan jatuh nih belum 5 menit kan gitu ya. Iya. Makan aja, kalau jatuhnya di lumpur gimana? Mau dimakan tuh makanan kan gitu kan. Oke. Tapi maksudnya dari yang kondisi makanan jatuh aja masih dimakan, sekarang orang sampai cuci tangan dulu 30 detik segala macam. Pakai hand sanitizer, bawa kemana-mana. Itu udah muncul namanya, kalau kita bahas waktu itu diskusi, itu sifatnya manusia itu bertahan hidup. Itu udah dasariah manusia, udah alamiah lah itu. Itu namanya kita the power of kepepet, bro. Oh gitu ya. Iya, udah keluar itu. Adaptasi ya cepet gitu. Iya, harus, kalau enggak mau nggak mau, kalau enggak lu kena corona meninggal kan gitu kebanyakan ya orang-orang waktu pas dulu pertama kali corona muncul. Iya. Oke. Waktu itu makanya kenapa PSBB pertama kali kan begitu dicanangkan, langsung sepi banget jalanan. Iya kan, lu ngerasain kan? Udah kayak orang pulang kampung, bro. Iya. Udah kayak orang lebaran lah. Iya. Apalagi main sepatu roda. Apalagi itu kan peraturan dari gubernur udah langsung mencanangkan pada saat itu juga. Dan itu jadi orang jadi ini kan. Itu yang pertama. Yang kedua itu karena orang udah takut. Iya. Wah takut nih anjir gitu loh. Shock gua nggak pasti pikiran orang sama. Apalagi orangnya tinggal sama keluarga ya. Iya. Dan tinggal sama keluarga, gue sih nggak masalah bro kalau misalnya amit-amit gue kena gitu loh. Banyak orang bilang gitu. Asalkan keluarga gue jangan kena kan gitu. Iya. Gitu ya. Banyak kan begitu ya. Iya. Itu makanya orang muncul udah aware tuh. Termasuk gue salah satunya. Gila, kasian banget. Tapi karena ya tadi ini berlangsung lebih lanjut. Iya. Jadi sekarang udah, ya udahlah, nggak usah takut banget lah. Kalau gue takut banget, ntar gue meninggal malah nggak makan gitu. Iya. Nah itu benar katanya si Monda. Udahlah, apaan aja dijalanin. Jangan makan gengsi sama jangan makan apa namanya idealis. Gitu. Itu udah menurut gue sih udah dasar ya manusia itu. Iya. Power of kepepet. Kalau misalnya dia nggak begitu, anaknya nggak dapat susu, itu lebih bahaya lagi malah. Iya. Gitu sih kalau menurut gue. Jadi gue rasa semua orang juga berpikir seperti itu kok. Cuma caranya bagaimana. Oh, oke. Cara orang itu kan beda-beda. Iya. Mungkin Monda berpikir seperti ini, mungkin lo berpikir seperti ini, mungkin lo berpikir seperti ini, gitu. Iya. Oh, oke. Gitu sih kalau menurut gue. Berarti kalau gue bilang mungkin pada saat ini orang masih berpikir ya. Kalau gue lihat mungkin di sekarang ini udah pemerintah juga capek lah. Mau ngomongin orang mau gimana, mau masyarakatnya seperti apa, warganya seperti apa, kan sudah repot sekarang. Nggak bisa, udah capek banget. Tapi ya kembali lagi kalau ngomongin pemerintah, gue yakin banget sih pemerintah itu lagi apa ya, mereka udah berbuat yang terbaik lah versi mereka untuk rakyatnya gitu. Versi mereka dalam arti itu mereka kan udah kita pilih ya sebagai wakil rakyat, yang pastinya mendukung rakyat lah seperti itu gitu. Iya. Jadi ya sudah versi terbaik yang mereka lakukan gitu. Gitu sih. Iya. Tapi kan berarti kan dalam artian di perubahan yang lagi terjadi ini kan adalah sebenarnya perubahannya nggak nampak gitu loh. Orang itu lagi coba untuk meraba-raba, gue nanti seperti ini mau ngapain ya? Setelah ini gue mau apa ini ya nggak? Tapi kalau mereka yang sudah tahu pada saat kondisional seperti ini, jauh-jauh hari kan mereka pada saat 3 bulan ke depan gue mau ngapain sih? 6 bulan berikutnya gue mau ngapain sih? Dia sudah buat program kan. Dia antisipasi banget gitu loh. Dan orang pasti ya nyoba segala peluang. Sekarang ini
mereka coba untuk bisnis online, ya kan, salah satunya lah ya, paling cepet kayak gitulah mereka, karena mereka nggak bisa kontak langsung dengan orang-orang, iya nggak, makanya mereka lebih inisiatif dengan usaha, ya udahlah online aja lah. Makanya kalau lo buat usaha, menurut gua jangan bisnis online bro. Terus logistik, iya, pengiriman barang. Tapi kalau kembali lagi, oke, lo ngomong begitu, ada penonton yang bilang, gua nggak punya modal buat itu, gimana? Itu tinggal komunikasi aja sebenarnya sih sama yang teman-temannya, rekan-rekannya atau gimana. Itu bisa sih, Mon. Bisa sih menurut gua. Bisa lah itu. Mereka kan juga butuh partner gitu loh. Tapi kalau dari tadi lu jawab seperti itu, berarti lu setuju nggak? Lu juga setuju nggak? Kira-kira kalau misalnya pada saat orang kepepet dan dia mau berusaha, pokoknya tujuannya mau gua patah, mau gua berlari, gua jatuh lagi, yang penting gua harus dapetin pendapatan gua. Iya. Kira-kira karena dia punya kemampuan survive yang kuat, itu pasti ada aja nggak peluangnya? Pasti. Menurut gua sih ada. Tapi kembali lagi tergantung manusia itu peka apa enggak sama peluang itu. Gitu. Iya. Ada juga orang yang, bro, gua begini nih. Ya udah gua kasih solusi ini. Enggak bro, gua begini. Ya udah gua kasih solusi B. Enggak gua begini. Gua kasih solusi C. Enggak lah. Solusi D nggak ada, ya udahlah mau gimana kan? Ya tinggal aja orang kayak gitu. Ya, mau gimana lagi gitu loh. Dia nggak mau ngusaha buat dirinya sendiri, ya kan? Iya. Berarti kan sebenarnya etosnya ya, aku bilang etosnya ini berarti hubungannya dengan motivasi kan. Sekarang gini, orang itu butuh motivasi. Lo gua, semuanya butuh motivasi ya nggak sih? Cuman orang kan di sini kan menutup yang namanya kesusahan mereka dengan kebahagiaan. Gue ketemu lo udah merasa seneng ya. Gua atau lu ketemu sama yang lain, pacar lu ketemu ya kan, bokap lu ketemu atau yang lain yang bikin lu happy, sebenarnya mereka nutupi dengan itu kan happy kan, ya nggak sih? Ya. Tapi padahal mereka pas lagi sepi ini bengong, gue ngapain ya? Itu salah satunya kenapa mikir, gua hapus sosial media. Iya, itu thank you banget gara-gara Monda tuh. Tapi Monda masih main nih. Oh iya. Ya, gua udah uninstall langsung. Gue ada deactive account, udah bodo amat. Gue main karena demi naik lagi di Instagram. Iya bener dong. Iya dong. Udah lagi pikir lagi ada Instagram podcast bos. Yo. Yang gue masih ada cuma sambal bokap aja. Cuma memang masih belum gue maksimalin lagi. Lanjut. Tapi menurut gue itu penting loh bro. Kadang lo harus sendiri itu. Iya. Benar. Lo harus benar-benar merenungin. Gue udah sampai sini, sekarang gue mau kemana? Gue kena kendala ini, sekarang gue mau kemana? Itu aja. Salah satunya gue hapus itu namanya sosial media, khususnya Instagram itu ya. Ketika gue lihat traffic gue buka Instagram kan bisa ya. Dilihat traffic berapa jam ya. Itu bisa sampai berapa jam tuh dalam satu hari, bisa 3 jam. Dan gue langsung mikir, gue 3 jam gak ngapa-ngapain berarti. Dari 24 jam yang dikasih Tuhan. Biasanya 8 jam buat tidur, 3 jam gue nonton Instagram doang coy. 3 jam itu kan berarti berapa tuh? Iya. Iya 3/24 ya. Itu kalau 3 jam bisa selesaiin satu video yang waktu 15 menit. Iya. Lo gak usah mancing bro. Main-main lo mancing. Gue gak mancing kan ya. Oke. Seperlapan hari. Oke. Gitu loh. Iya. Benar seperlapan ya. Iya. Berarti kan otomatis kan kalau dengan seperti ini orang itu harus benar-benar kita bisa membuat daya tarik tersendiri lah bagi banyak pihak ya kan. Tapi kan kalau kita membuat yang namanya saat ini ya, kita ngobrol bahwasanya kita ngobrol saat ini kan nggak ngobrol yang masalah lu susahnya seperti apa sih, kesenangan lu seperti apa sih ya gak. Cuma kita kan ngobrolnya udah realita aja lah ya gak. Kadang-kadang kalau kita bisa membuat sesuatu hal yang orang itu bisa pikirannya terbuka, it's okay lah, fun ya kan. Makanya kalau aku bilang bahwasanya orang itu butuh yang namanya keterampilan, ya nggak sih? Nah, sekarang kalau umpamanya nggak ada motivasi, mereka gimana caranya bisa terampil, ya nggak? Makanya gue berpikir bahwa, Mun, lo apa? Ide lo apa? Gue punya seperti ini bro. Sekarang gue pengen podcast, gue pengen punya tema konten yang bagus seperti ini nih. Oke, ayo seperti apa? Jadi istilahnya adalah orang itu sebenarnya butuh yang namanya dukungan, ya nggak? Benar. Aku ngobrol sama Monda, yang penting nyambung dulu. Lu ngomong sama Monda, yang penting nyambung dulu, iya gak? Obrolannya seperti apa ya nanti dibahas di tengah-tengah, ya gak? Habis itu dimatengin, ya gak? Makanya orang itu sebenarnya butuh motivasi dulu buat dirinya yakin, ya gak? Setelah itu dia menggali potensi.
terampil. Misalnya hobi lo basket, ya nggak mungkin lah lo basket mulu. Orang itu pasti ada perubahannya, ya nggak? Sekarang orang itu loh, kalau namanya dia sukanya traveling pada saat itu juga, tapi namanya orang traveling pasti ada bosen, ya. Dulu kita di sebelum-sebelum di video sebelumnya kita membahas tentang tujuan, ya nggak? Yep. Orang itu pasti ada perhentiannya gitu loh. Nah sekarang ini juga sama, orang suka yang traveling, pasti dia suka yang namanya sesuatu hal yang membuat dia tuh lebih tenang, lebih nyaman lagi. Nah, mungkin corona ini masa perhentian. Iya menurut sih. gua. Karena dihentikin sama pemerintah ya kan, nggak boleh kemana-mana. Ya pemerintah sama coronanya sendiri. Gitu. Iya, kan orang udah wanti-wanti. Justru ya menurut gua 2020 ini lebih banyak tahun permenungan sebenarnya. Betul. Iya. Apapun itu ya. Pengusaha, karyawan semua pasti mengalami permenungan yang sangat panjang 1 tahun, bro. Benar. Iya kan? Iya, susah mereka berpikir mau seperti apa, udah putar otak ya kan. Tapi dampaknya lebih riskannya kepada pihak-pihak terkait ya kan. Itu lebih riskan ya. Cuma masalahnya kita itu bisa nggak kalau kalian itu berpikir bahwasanya gini, lu punya keterampilan apa, lu bisa tularkan itu keterampilan orang lain, bisa nggak? Menurut kalian? Pada saat pandemi kayak gini? Iya, kan nggak mungkin lah lu berpikir bahwasanya ini keterampilan hanya gue yang punya, kan nggak mungkin lah. Lu nggak bisa basket, lu bisa basket, nggak mungkin lu bisa ngajarin ke dia, nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa lah, ya nggak sih? Orang butuh proses. Cuman yang namanya bakat itu beda, ya nggak? Ya namanya lu buat sesuatu hal ya pasti belajar dulu, ya nggak sih? Nah dari situ kalian berpikir nggak secara logis di pandemik ini sebenarnya kita mau menuju ke perubahan nih? Orang semua butuh harusnya namanya motivasi. Nah sekarang mau 2021, kira-kira bisa nggak menurut kalian yang namanya orang itu bisa diajak untuk lebih terampil lagi, untuk apapun kita bisa nyesain bareng-bareng ya. Sekarang kita bahasnya bukan individual, tapi bareng-bareng, karena yang namanya pengen menjadi lebih berubah lebih baik dalam masa pandemi ini adalah bareng-bareng. Sebenarnya sih sangatlah bisa, tergantung khususnya dari mindsetnya dia. Kalau lu mau maju, jangan berhenti. Maju aja dulu. Iya. Udah kepentok, pasti ada jalan. Oke. Ini yang gue alamin sendiri, bangun ini. Iya. Gue bingung gimana cara sound engineer. Gue ketemu sama teman gue yang sound engineer. Tiba-tiba aja ketemu. Iya. Gue bingung gimana caranya video yang bagus dengan HP. Gue ketemu sama orang yang ngerti itu. Gue pengen bikin konten yang menarik. Gue ketemu sama orang radio. Keren. Dan itu kembali lagi ke posisi di mana lu mau sampai kapanpun itu, kalau lu terdesak ya. Kalau udah terdesak nih, tiap orang punya kedesakan masing-masing lah. Mau kayak kelihatannya ini udah kedesak nih orang. Bagi kita, bagi orang itu enggak. Gue tetap dengan berpikir idealis. Gue tetap berpikir idealis. Benar. Tapi kalau dia udah mau kemauan, gue harus maju. Kalau enggak, gue tidur pinggir jalan. Selesai masalah. Udah, gue harus maju. Mau gimana lagi? Ayo. Kemampuan gue baru segini. Ayo. Iya, makanya lo dalam artian menghargai yang namanya situasi seperti ini, peluang lo ya kan. Karena lo dibukain pintu, lo udah ketemu sama ini, ketemu ini, berarti upaya lo udah berhasil. Harus. Mau bisa nggak bisa maju. Itu kalau di ininya ya, itu law of attraction, bro. Hukum tarik menarik. Oh iya ya. Iya. Itu Monda tuh kena law of attraction tuh. Oh gitu. Iya. Jadi maksudnya ketika Monda udah punya kekuatan yang kuat, super saya gitu, super saya. Super saya. Tapi kalau lu jadi super saya, rambut lu nggak berdiri, gue yakin. Bawah. Jamet. Iya, tetap jamet. Lo tetap berdiri. Anjir, ini keras tapi ke bawah. Parah. Anjing, gue bayangin dulu anjing. Nah, gue bongkar ini, gue balikin. Bubar acaranya langsung. Tapi itu maksudnya kena law of attraction ketika Monda punya ini podcast harus maju kuat gitu. Gue juga pertama kali sih, karena gue nggak punya kemampuan untuk editing kan, gue pikir aduh bisa gak nih. Tapi ternyata dia punya kekuatan yang kuat gitu kan, punya power main yang kuat. Langsung semesta narik itu gitu loh. Ketemu sama ini. Jadi kita sampai seperti ini, gila, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu gitu. Mantap banget. Pakai kaki enggak? Sekali dulu enggak? Enggak lucu. Lucu lah. Enggak ngangkat. Lu pakai pendek. Oh iya. Jelek di video itu. Oh iya. Iya. Dasar jamet. Puas lu. Oke, berarti oke lah, kita akan bilang bahwasanya sekarang anggap aja kita udah lewatin 2020.
Kita akan merasa di 2001 dengan menghargai perubahan dan kita berubah di situ. Dan kita nyoba untuk lebih terampil atau lebih kreatif, ya kan, memotivasi diri sendiri. Terus gimana caranya kita bisa mempertahankan motivasi? Menurut kalian gimana? Susah loh bro. Lo Iya, punya mood. Kalau orang ngalamin gini, Iya betul. gue nggak moody, tapi orang lihatnya kita moody gitu loh. Orang moody itu paling susah bro. Oh bilang bahwasanya dia up ya up, tapi pada saat itu cepet downnya gitu loh. Jadi kita bilangnya moody, tapi kalau orang yang lain yang dalam artian bukan moody, tapi tetap sama merasakan itu. Gue ada. Tapi habis itu saat dia tuh udah mentok, pasti akan udah surut juga, vakum. Sama kayak orang ngeband ya kan, dia bandnya pada saat itu satu album nyiptain 5 lagu misalnya, udah. Tapi habis itu kan mentok, gimana? Satu tahun aja belum tentu ada ini kan yang tercipta buat dia, apalagi lagunya, apalagi ya kan. Ya itu. Gimana caranya kalau menurut kalian itu untuk bisa lebih memotivasi diri sendiri biar up. Jadi 2021 kita nggak usah takut lagi dengan situasi seperti ini. Kalau gue pribadi sih dibilang simple sih nggak simple. Ya. Dibilang sulit sih butuh proses. Tapi sederhananya seperti ini. Kalau udah mulai agak down, kalau menurut gue, ingat motivasi awal kenapa lu mau mulai udah. Oh iya. Oke. Itu dulu aja. Iya. Kalau ketika lu, ya gue jujur ya, gue juga sempat down lah. Sempat kayak stuck, gimana lagi nih? Ya. Tapi ingat lagi, pikirin lagi, kenapa lu mau mulai itu? Gitu. Kenapa lu dulu mau mulai itu gitu loh? Oke. Dulu lu semangat banget, sekarang kok down. Yeah. Pikirin lagi gitu loh, kenapa lu mau memulai seperti itu? Gue yakin juga ini gak semudah apa yang gue ucap gitu kan. Tapi dengan berpikir seperti itu mungkin ya, gue nggak bilang pasti. Mungkin ada yang ya api itu muncul lagi. Kalau bisa lu review lagi, misalnya lu punya bisnis, lu scroll lagi ke bawah gitu loh. Misalnya cari Instagram, lu scroll lagi ke bawah, lu cek dulu foto pertama kali lu gitu. Ya. Oh ini foto, pasti lu inget dong ya produk-produk lu kan gitu. Misalnya podcast nih, ya Monda misalnya, lihat lagi video misalnya Hamilton kita gitu kan, udah mulai stuck. Iya, dulu gue karena ini nih, jadi gue seperti ini. Oke. Gitu. Masa sih gue mau berhenti gini aja? Ya. Gitu. Kalau menurut bro, gimana bro? Ya sebenarnya sangat baik itu Adrian yang tadi dia bilang, sangat baik. Ngelihat lagi, kembali lagi dari awal. Tapi ada orang yang terkadang tidak bisa melihat itu. Kembali lagi, orang itu nggak bisa melihat itu juga kadang. Ya kembali lagi dia nggak bisa ngeliat peluang itu. Itu sebenarnya peluang ya untuk mengingat lagi dan semangat lagi. Iya. Tapi kalau gue bilang, posisinya terkadang lu harus mentok. Ada orang yang benar-benar mentok sementok-mentoknya baru sadar. Oke. Kalau lu belum mentok, berarti lu baru sadar. Berarti sama aja dia balik dari nol lagi dong. Ya mau gimana? Itu bukan kondisinya, maksudnya. Karena dia belum tentu bisa bangkit bro. Udah puruk nih. Dia berarti otomatis udah pasti ada rugi dong. Rugi itu kembali nol lagi. Maksudnya momen itu, momen ketika udah mentok banget. Iya. Gue udah mentok banget nih. Benar kata Monda, benar juga. Tapi memang satu sisi, kalaupun lu benar-benar mentok dan lu nggak nemuin jalan, lu duduk dulu tenang di dalam rumah, kunci pintu, lu doa. Udah itu jalan yang terbaik. Iya. Biar apa? Ya. Kalau lu khawatir akan masa depan lu, ya kan? Lu doa dulu, minta petunjuk, biar lu semangat. Itu ada. Oke. Itu pasti ada. Iya. Jadi dalam ya. Iya, dalam banget. Gila, dalam banget. Ya udah kita doa dulu bro. Romonya lu lah. Jangan, aku takut disesatkan. Anak-anakku. Gue ngajak lanjut. Oh iya. Lanjut. Takut gue juga. Berapa umat yang nanti disesatkan. Bahaya. Oke. Ya. Berarti memang seperti itu ya bro. Kalau gambaran bahwasanya memang kesimpulannya adalah kita butuh yang namanya motivasi untuk lebih orang bisa lebih istilahnya dia berkreasi. Mereka untuk lebih terampil lagi.
Jadi jangan mengandalkan satu nama. Saat ini mereka lagi enjoy, stuck, ya kan, santai, slow. Tapi dengan situasi seperti ini mereka harus merasakan perubahan itu. Dan mereka harus tahu yang namanya peluang itu masih ada buat mereka. Betul. Cuma sadari dulu gitu loh. Sehingga nanti kedepannya mereka bisa tahu, oh ya, ini mungkin nggak mungkin. Tapi bisa jadi mungkin, ya kan. Tapi memang kita harus bisa ngajak orang-orang yang bisa lebih, ya namanya, mau nerima perubahan sebenarnya. Betul. Nah, ya tapi kembali lagi kalau misalnya ngomong-ngomong semangat, gue ada 2 lagu nih yang gue suka banget kalau misalnya gue lagi down. Gitu. Yang pertama tuh lagunya Tulus tuh. Oh, Mana tuh? Manusia Kuat. Oh, Manusia Kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpi. Oh. Itu dalam banget sih bagi gue sih. Kalau Gajah enggak? Gajah bagus juga tapi bagus juga. romantis saja gitu. Oh iya. Takutnya keinget Monda. Kalau gue lagi kita bisa saking bahagia asalkan kita terus percaya. Wah, percayanya itu loh. Wah, itu dalam banget. Kalau lu udah bingung mau langkah kemana, lu harus percaya sama apa yang di atas. Iya. Lu ada lagunya enggak? Apa tadi? Tadi lu percaya. Langsung cedok. Ngeri. Udah jam malam ini, Bro. Udah. Ya. Sekian dari obrolan kita. Udah nih. Ada teman kita sudah ketawa. Close. Biasanya kalau udah ketawa 5 menit, ini ketawa bisa 10 menit ya, udah mulai ketawa nih udah 10 menit. Jadi demikian motivasi yang kita berikan ya buat teman-teman. Jangan patah semangat, harus bisa ya, harus maju ya kan. Benar, apalagi dari kalian. Iya nggak ada bro, gue mau ketawa sepuas-puasnya. Terus kalau lu ada lagu yang lu ini nggak? Iya benar. Lagu, aduh, gue itu lagunya. Atau ada sesuatu hal yang buat lu, nih, gue biar tetap semangat nih gitu. Nggak ada bro. Kalau gue ada 2 lagu bro. Apa? Lagunya itu sama lagunya Tamiya, opening Tamiya. Oh, Tamiya. Let's and go. Iya, let's go. Kan dengan Itu gue suka banget bro. Itu dalam banget kata-katanya gila. Kata-kata apa yang dalam tuh? Ayo maju gitu. Apa ya namanya? Gua harus nyanyi nih kan. Baru gue udah makan lah. Oh, gue mau ketawa. Oke. Intinya gitu ya. Ayo maju mobilku. Melaju cepat ya kan. Dengan membawa impianku gitu. Oke. Nah, sebenarnya impian itu ya tetap impian. Ya. Ya kalau kita ngomong di bahasanya tim bisnis gua, pekerjaan, bisnis itu cuma kendaraan. Iya. Gitu. Jadi kendaraan apa yang mau lo pakai untuk membawa impian lu sampai ke tujuan gitu loh. Iya. Itu dalam banget. Iya. Jadi mobil Tamiya itu kalau kita film Tamiya tuh lagunya, itu buat gue sih kayak, wah itu bener banget gitu loh. Wah cocok nih. Dan melanda di hati. Iya. Makanya Tamiya sponsori kami. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang harapan, lebih bagus lagunya Dragon Ball, bro. Iya. Siapa? Lagunya Dragon Ball. Yang mana tuh? Itu kan ada yang lagunya lama. Siapa yang dapat melaksanakannya? Ya. Terus apa lagi? Lebih baik, ya kan kayak gitu. Aku lupa liriknya. Ya udah. Ya. Jadi kita harus jadi punya harapan ya kan. Thank you. Udah selesai, bro. Balikin beneran nih meja. Udah mau close masih aja. Ya oke. Udah, mungkin itu aja, bro. Iya. Kita harapannya untuk semuanya bisa lebih positif, kreatif. Jadi jangan sampai kehilangan harapan. Jadi cobalah untuk lebih ngerti lagi. Lo nggak usah pakai bahasa, bro. Tangan lo, bro. Nggak pakai bahasa, ini bukan bahasa. Bahasa tubuh, bro. Aku bilang. Iya. Apa? Ini cuma gini. Oh, gini doang. Oh iya. Ya. Jadi itu aja. Semoga aja kita bisa menjadi lebih baik. Jadi kita podcast Boss itu bukan mengasih tentang opening tentang siapa, tapi kita mencoba untuk lebih terampil lagi untuk semuanya. Jadi kita bisa
mengajak kalian teman-teman untuk di masa pandemi ini bisa lebih kreatif lagi, terampil lagi, dan jangan pernah menyerah untuk jauh lebih baik di tahun 2021 nanti. Yep. Oke, dah itu aja teman-teman. Oke, Yuk. terima kasih atas kerjasamanya. Luar Next biasa. time kita bisa ketemu lagi. Mantap. Oke, selamat malam. Selamat malam, dadah. Yo. Yo.